Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendro Wibowo. Saya merupakan salah satu mahasiswa Magister Ilmu Hukum di Universitas Internasional Batam. Kali ini saya akan memaparkan sebuah makalah yang berjudul Kebijakan Penataan Ruang dikaitkan dengan keberadaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Desentralisasi dan Otonomi Daerah yang diampu oleh Bapak Dr. Rufinus H. Utouruk, SHMM, MH. Penyelenggaraan penataan ruang di Indonesia telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 33 Ayat 1 berbunyi, bumi, air, udara, dan segala isinya dikuasai oleh negara. Pemerintah pusat sebenarnya telah membagi kewenangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Namun, dalam perjalanannya karena dinilai ada beberapa potensi kewenangan daerah yang dapat menghambat investasi asing, maka pemerintah melakukan beberapa perubahan pasal melalui Undang-Undang Omnibus Law. Namun perubahan tersebut justru mengecilkan peran pemerintah daerah dalam penataan ruang. Dalam makalah ini, penulis mengkaji dua permasalahan. Yang pertama yaitu bagaimana pengaturan terkait penataan ruang yang ada di Indonesia dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian sejauh mana pemerintah daerah dalam mengatur tata ruang wilayah dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Penataan ruang memang merupakan bagian penting yang harus diatur oleh pemerintah. Seperti yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 berdasarkan pembagian ruang wilayah pada Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahwa ada ruang darat, ruang laut, ruang udara, termasuk segala hal yang ada dalam perut bumi merupakan sumber daya alam yang dikuasai oleh negara sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini wajib kita syukuri karena kita berada di negara yang penuh dengan kekayaan alamnya atau penuh dengan sumber daya alam. Jika kita tengok Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 23 Tahun 2014, sudah dilakukan pemisahan kewenangan penataan ruang antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi. Di antaranya dua kewenangan pusat yaitu penyelenggaraan penataan ruang wilayah nasional dan pelaksanaan kerjasama penataan ruang antar negara. Sementara di daerah provinsi, pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 terdapat perbedaan kewenangan yang ditetapkan terhadap pemerintah pusat, antara lain pengaturan, pembinaan, pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional, provinsi, kabupaten kota, serta terdapat pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional, provinsi dan kabupaten. Kemudian kewenangan yang kedua adalah pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional. Kemudian yang ketiga adalah pelaksanaan penataan ruang strategis nasional. Dan yang keempat adalah kerjasama penataan ruang antar negara dan memfasilitasi kerjasama penataan ruang antar provinsi. Wewenang pemerintah dalam pelaksanaan penataan ruang nasional meliputi perencanaan tata ruang wilayah nasional, pemanfaatan ruang wilayah nasional, dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional. Sejak kemunculan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Undang-Undang tentang Cipta Kerja, sebagian kewenangan pemerintah daerah khususnya dalam hal penyelenggaraan penataan ruang
diambil alih oleh pemerintah pusat. Hal ini kemudian menimbulkan tarik-menarik antara pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang selama ini sudah berjalan dengan baik. Pada makalah ini kami akan merumuskan dua masalah. Ada masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah bagaimana pengaturan terkait penataan ruang di Indonesia dalam Undang-Undang Cipta Kerja, serta sejauh mana kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur tata ruang wilayah dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Kami memakai metode penelitian yaitu yuridis normatif yang menggunakan pendapat yang dikemukakan oleh para ahli. Ini merupakan jenis penelitian yang lazim digunakan untuk melakukan pengkajian atas perkembangan suatu ilmu hukum. Melalui metode pendekatan peraturan undang-undangan pengkajian hanya difokuskan terhadap ketentuan pasal yang berkaitan langsung dengan pokok permasalahan yang dianalisa dalam makalah ini. Oleh karena itu kami menggunakan penelitian metode yuridis normatif hingga kami perlu data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan maupun bahan hukum tersier. Bahan hukum primer kami adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang yang berbenturan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kemudian untuk bahan hukum sekunder kami ambil dari beberapa buku hukum maupun jurnal hukum yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan kajian ini. Dan untuk bahan hukum tersier kami menggunakan tambahan yang bersumber dari media internet. Pembahasan yang pertama yaitu terkait penataan ruang di Indonesia dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Omnibus Law, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam rangka penyederhanaan terhadap syarat perizinan berusaha, juga untuk mewujudkan kepastian serta kemudahan bagi setiap pelaku usaha untuk memperoleh kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Ditetapkan aturan baru terkait penataan ruang. Perubahan pertama yang mendasar yaitu pada pasal 1 angka 7, pemerintah pusat yang awalnya hanya presiden sekarang menjadi pemerintah pusat merupakan presiden dibantu oleh wakil presiden dan menteri. Kemudian perubahan yang kedua yaitu masih pada pasal 1 angka 8, kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom. Perubahan ketiga selanjutnya adalah pengertian dari kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang berubah menjadi kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang. Masih pada pokok pembahasan yang pertama, perubahan berikutnya yaitu pada pasal 6 tentang penambahan terhadap penjabaran dari penataan ruang wilayah secara berjenjang dan penataan ruang secara komplementer. Kemudian pada Undang-Undang Nomor 26 2007 disebutkan bahwa penyelenggaraan penataan ruang diatur oleh Menteri. Namun, dalam Undang-Undang Cipta Kerja, rumusan tersebut diubah menjadi penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Kedua adalah pembahasan kedua kita tentang kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur tata ruang
wilayah dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Seperti yang telah disebutkan pada Undang-Undang Cipta Kerja Pasal 9 Ayat 1 bahwasanya wewenang pemerintah pusat dalam menjalankan penataan ruang yang dimaksud dengan pemerintah pusat adalah Presiden dibantu Wakil Presiden dan Menteri. Pasal tersebut mengubah aturan sebelumnya di Undang-Undang Nomor 6 tentang penataan ruang. Dalam aturan ini, penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan oleh seorang menteri. Sementara dalam pasal 10 dan pasal 11 Undang-Undang Cipta Kerja telah menghilangkan kewenangan Pemda dalam penataan ruang, hanya meliputi pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten. Dalam pasal 10 Undang-Undang Cipta Kerja, wewenang pemerintah daerah sedikit mengalami perubahan, di mana wewenang pemerintah daerah, yaitu daerah provinsi, harus dilaksanakan sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Jadi, segalanya menjadi terpusat. Wewenang tersebut terdiri atas pengaturan, pembinaan, pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten kota. Kemudian pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi, kemudian kerjasama penataan ruang fasilitas kerjasama antar kabupaten atau kota. Wewenang yang dimiliki oleh pemerintah daerah, kabupaten kota juga hampir sama dengan pemerintah provinsi. Dalam pasal 11 disebutkan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten atau kota. Yang kedua, pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten atau kota, kerjasama penataan ruang antar kabupaten atau kota. Hanya sedikit perbedaan wewenang antara pemerintah provinsi dengan pemerintah daerah. Hal ini juga akan menjadi tarik-menarik kebijakan, tarik-menarik kepentingan antara pemerintah provinsi dan pemerintah daerah. Terkait penetapan rancangan peraturan daerah provinsi maupun kabupaten tentang rencana tata ruang wilayah yang semula harus mendapatkan persetujuan dari menteri, kini dengan adanya Undang-Undang Omnibus Law, persetujuan dari pemerintah pusat yaitu Presiden Republik Indonesia. Oke, kita sampai pada kesimpulan dari pemaparan tadi, yaitu ada dua kesimpulan yang dapat kami ambil, yaitu pengaturan terkait penataan ruang di Indonesia dalam Undang-Undang Cipta Kerja telah mengalami beberapa perubahan khususnya, sehingga kewenangan pemerintah pusat menjadi lebih luas dan kewenangan pemerintah daerah menjadi berkurang. Kemudian yang kedua adalah pengaturan tata ruang wilayah antara pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten atau kota hampir sama, sehingga dapat menimbulkan konflik kepentingan atau tarik-menarik kepentingan antara pemerintah provinsi dan pemerintah daerah. Inilah hasil pembahasan yang dapat kami sampaikan. Terlebih terkurang kami mohon maaf sebesar-besarnya, mungkin karena keterbatasan yang ada. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.